Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SDIT Al-Madinah bersama Ustadzah Siti Nafisah. Mari kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, diutus Allah ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak beliau begitu mulia dan sempurna hingga menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Mari kita teladani akhlaknya dengan mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang dan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bangsa Arab hidup penuh dengan kebebasan dan kesesatan. Zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Itu dikarenakan mereka telah melupakan Allah dan melupakan ajaran tauhid yang telah disampaikan nabi-nabi terdahulu. Mereka menyembah berhala, merampok, menindas yang lemah, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, bahkan mereka tega mengubur anak bayi perempuan yang baru lahir hidup-hidup karena dianggap merendahkan martabat keluarga. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah. Ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena beberapa waktu sebelum kelahirannya, kota Mekah diserbu oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, seorang panglima dari kerajaan Habsyi. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, akan tetapi penyerangan itu gagal karena Allah melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang melempari pasukan bergajah dengan batu kerikil yang panas. Abrahah dan pasukannya mati dalam peristiwa tersebut. Peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Taramihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Saat kecil, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dan diasuhnya hingga berusia 4 tahun. Di usia 6 tahun, Ibunda Aminah wafat setelah mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya yang berada di kota Yatsrib. Ketika pulang dari kota Yatsrib, di tengah perjalanan beliau sakit, tepatnya di kota Abwa, dan akhirnya wafat. Jenazahnya dimakamkan di kota Abwa. Setelah ibundanya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. 2 tahun di dalam pengasuhan kakeknya. Saat usia Nabi Muhammad 8 tahun, kakeknya wafat. Di usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh kakeknya yang bernama Abu Thalib berdagang ke Syam untuk pertama kali.
Di usia 15 tahun, Nabi Muhammad mengikuti Harbul Fijar, yaitu Perang Fijar. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin karena sejak kecil ia terkenal jujur, ramah, lembut, dan selalu menepati janji. Di usianya yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke Syam dan membawa perniagaan milik seorang pengusaha kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran dan keluhuran akhlaknya, Nabi Muhammad menghasilkan untung yang sangat besar. Di usia 25 tahun ini pula, Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah yang saat itu sudah berusia 40 tahun. Putra-putri Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Demikian kisah tentang Nabi Muhammad bagian ke-1. Kita akan lanjutkan lagi di kisah Nabi Muhammad bagian kedua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.